5 tahun lagi 20 tahun Iya. di industri. Belum capek? Belum. Ngelihat orang tua aku tuh segitu 100%-nya penuh untuk support impian anaknya gitu. Jadi kalau ditanya pengennya apa, pokoknya kalau punya rezeki aku cuma pengen tanya orang tua aku pengen apa gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang gak pernah minta yang ngeberatin gitu. Tidak pernah ada sekalipun dalam seminggu kita tidak melihat invasi musik Jawa di dalam YouTube trending. Nanti nggak tahu sejak kapan, gue juga lupa. Tapi yang pasti pergeseran terhadap selera, atau mungkin lebih tepatnya akhirnya selera yang mungkin mewakili banyak penikmat YouTube atau musik Indonesia terlihat di skena YouTube dan juga platform lainnya. Dan hari ini kita udah kedatangan salah satu ratu lah di dalam skena musik Jawa, dan please welcome Wika Salim. Ratu ulang. Apa kabar Wika Salim? Alhamdulillah baik, sehat, segar, bugar. Iya. 2008 loh, udah mau 5 tahun lagi 20 tahun. Iya. Di industri. Belum capek? Belum. Kalau ditanya, jujur gak? Capek mah capek, tapi masih karena suka dan cinta, jadi capeknya juga ya hilang aja gitu. Seriously, berarti dalam ini kan bukan hal yang baru ya. Ibarat nih ya, kalau kata orang-orang nih, lo udah kering, yang lain baru pada nyebur nih ikut banyak audisi pencarian bakat. Betul. Ya. Dan pencarian bakat 2008 Stardut gitu. Itu waktu itu gimana sih awalnya, disuruh orang kah atau inisiatif sendiri kah, dan dapat akses spesial gak? Kan sekarang banyak nih yang audisi diundang gitu ya gara-gara dia sosmed aktif. 2008 belum ada tuh. 2008 belum ada. Gimana tuh waktu itu ikut audisinya? Jadi ya itu karena dulu kan kalau audisi emang kita lihat kan masih di TV kan. Dan itu pas pertama kali, jadi 2 kali ikut audisi Stardut itu 2 kali, tahun 2007 ikut, tapi ternyata itu waktu baru pertama kali masuk udah nggak lolos. Oh, oke. Terus akhirnya cobain lagi yang 2008, akhirnya finalis masuk tuh, karena kan waktu itu kita memang cara audisinya tuh lewat majalah. Dulu tuh beli. Buset. Iya. Apa tuh, gadis? Aduh, apa ya? Cosmogirl. Jadi kita ada formulir pendaftarannya tuh di majalah itu. Buset, jadi kirimnya ke PO Box gitu lagi masih? Kali ya, gue lupa deh. Pokoknya dulu kan karena mama kan dulu. Jadi pokoknya mah pengen ikut itu gitu. Ya udah, akhirnya mama bilang beneran mau. Ya udah mau, akhirnya kita beli majalahnya, terus kayak digunting gitu kan di dalam majalah. Buset, iya dong. Digunting terus guntingannya masukin ke amplop. Iya kayaknya gitu deh. Kita isi, udah dikirim. Akhirnya ya dipanggil audisi. Udah tahu audisi, waktu itu nomornya juga banyak, gede banget, 100.000 berapa lah aku lupa gitu. Jadi datang pagi, audisi baru jam 11 malam. Dan akhirnya ya, tapi alhamdulillah di audisi yang kedua tuh lolos sampai 6 besar waktu itu ya. Alhamdulillah lumayan lah bisa jadi finalis. Masih inget gak lagu yang diaudisikan yang kedua itu lagu apa? Pokoknya kan kalau di kayak waktu masih kayak tahap 1 gitu yang kayak masih banyak banget itu kan, kita ditembak sama jurinya, coba nyanyi lagu ini, itu tuh banyak banget. Tapi yang pertama kali udah 35 besar ya kalau gak salah, itu pertama kali di TV-nya, lagu yang bikin lolos ke babak selanjutnya itu dulu aku nyanyiin lagunya Bunda Eko Nurjana, judulnya Selalu Milikmu. Nah itu Selalu Milikmu, lagu pertama yang ada dan yang bikin aku masuk ke audisi Stardut itu. Wow, berarti benar-benar lagu itu meaningful banget berarti ya. Itu. Karena dulu kan gak banyak lagu dangdut yang bisa. Jadi kayak cuma ada berapa lagu dangdut yang bisa, yang mana jadi jagoan, ya udah, jadi setiap nyanyi tuh itu terus yang dinyanyiin gitu. Oh, oke. Dan kalau misalnya diingat-ingat dulu dan sekarang gitu ya, udah beda banget gak sih skena musik dangdut? Beda lah, apalagi sekarang jangankan waktu tahunan ya, sekarang 1 bulan bahkan 2 minggu aja udah banyak banget perubahannya. Terus juga kayak satu dari musiknya, terus juga dari orang-orangnya juga. Sekarang tuh menurut aku udah semuanya tuh berubahnya juga cepet banget gitu.
dari ya mungkin karena sekarang juga teknologinya udah makin canggih, jadi orang kayak bisa cepet aja gitu bikin dangdut mau diapain, musiknya diapain, orangnya mau dibikin kayak gimana. Jadi kayaknya sekarang banyak banget perubahannya, dan tapi yang kalau aku lihat sih sekarang ya semuanya jadi jauh lebih baik, apalagi sekarang media teknologinya udah jauh lebih berkembang. Betul. Jadi lebih keren aja gitu sekarang lihat dangdut. Dari acara audisi yang kedua tahun 2008 sampai ke rilis single sebagai seorang solois 2013 itu tuh lumayan lama, 5 tahun ya. Selama 5 tahun itu masih ingat gak apa aja yang dilakuin sih? Maksudnya apakah nyoba-nyoba macam-macam dulu? Sempat menyanyi dengan genre lain dulu kah mungkin gitu? Baru akhirnya ngerilis single pertama yang Utang itu. Justru dulu pas selesai audisi itu aku kan masih sekolah. Dan dulu kan gak ada di kontrak-kontrak gitu kan kalau di TV. 16 tahun ya waktu itu ya? Jadi selesai ikut itu ya balik sekolah lagi. Oh buset. Balik sekolah lagi tuh, dan dulu kan aku kan penyanyi tarkam. Jadi pas sudah masuk TV tuh orang-orang yang di kampung rasanya kayaknya kalau lu udah masuk TV bayaran lu jadi mahal gitu. Dan justru jadi kayak kerjaan-kerjaan yang di sekitaran aku tuh nggak ada yang berani manggil lagi gitu karena takutnya budgetnya mahal katanya gitu. Sekarang kan udah masuk TV, jadi malah setelah bisa audisi itu kan di TV juga nggak dikontrak gitu, jadi selesai. Dan itu aku malah jadi susah nyanyi awal-awal dulu tuh. Iya, malah jadi susah kerjaan karena orang mikirnya mahal. Dan sampai akhirnya kasih pengertian, enggak lah itu kan juga belum, maksudnya belum sejauh mana gitu, masih baru ikut audisi. Ya akhirnya selesai itu balik lagi nyanyi sekolah, terus balik nyanyi lagi normal kayak biasa, panggung-panggung hajatan gitu. Sampai akhirnya pas lulus sekolah itu baru ditawarin masuk label gitu. Oke. Akhirnya masuk label 2000 berapa ya? 10 atau 2011 ya, aku lupa. 2010 kayaknya masuk label, bikin trio. 2 tahun setengah kurang lebih deh. Ternyata ya nggak jalan, akhirnya ya aku memutuskan untuk mengundurkan diri. Sampai akhirnya 2013 nekat itu bikin single itu, yang lagunya juga yang mana, orang lagunya yang mana gitu. Tapi maksudnya itu salah satu lagu yang membantu aku bisa tetap ada sampai sekarang di musik dangdut gitu. Walaupun lagunya orang nggak tahu, tapi aku juga ya itu juga salah satu mungkin apa ya rezeki juga buat aku. Terus mukjizat kali ya, karena kan kayaknya kalau musisi itu kan pasti yang dikenal, pasti orang tahu karena karyanya gitu. Iya. Aku karyanya ada, cuman ya aku juga sadar karya aku tuh belum banyak orang yang tahu. Mungkin kalau cuma kayak fans aku doang dia tahu, tapi kalau secara umum orang-orang kadang nanya penyanyi karyanya mana gitu, karena memang jujur ya memang sadar karyanya belum ada yang orang tahu semua gitu. Iya. Sampai beberapa pandangan juga bilang Wika Salim lebih kayak musisi cover gitu ya. Iya. Itu sebenarnya yang jadi problem nih kalau menurut Wika analisa sendiri kira-kira ya. Problemnya itu karena memang musik dangdut ini agak mirip-mirip satu sama lain, sampai jadi susah ke ciri gitu ya mana yang lagunya siapa, atau lagu dangdut tuh segitu banyaknya yang official music video, kayak misalnya contoh nih Rungkat. Kalau kita klik di YouTube gitu ya, semuanya official gitu loh. Sampai kadang kita bingung nih sebenarnya lagunya siapa sih. Kalau menurut Wika problemnya apa sih yang bikin karya Wika sendiri nih mungkin belum terlalu ini lagunya dia gitu loh. Gara-gara apa sih? Nah itu dia, aku sendiri nggak paham ya, karena kadang-kadang kayak lagu musik itu juga misteri. Karena kita juga nggak bisa pastiin lagunya siapa yang pasti bakal naik, siapa penciptanya juga bakal naik. Jadi kadang-kadang kalau aku pun sendiri juga bingung, kayak beberapa lagu banyak yang naik dan ternyata kan kadang ada banyak yang cover lagu dan yang naiknya tuh justru yang coverin daripada penyanyi aslinya. Sampai kadang-kadang kita sendiri juga terkecoh tuh, oh ternyata bukan dia ya penyanyi aslinya, ternyata yang ini gitu. Nah aku juga sendiri masih nggak paham kenapa bisa kayak begitu, dan aku nggak tahu juga tuh kenapa dan apa penyebabnya gitu. Karena soalnya emang sekarang tuh banyak banget penyanyi cover yang jauh lebih terkenal daripada penyanyi aslinya gitu. Iya, dan banyak banget permintaan orang-orang tuh even justru ngundangnya penyanyi covernya dibandingin penyanyi aslinya. Itu sekarang tuh kayak gitu, kayak sekarang juga kayak kita nih penyanyi-penyanyi gitu banyak banget setiap kali manggung diminta untuk bawain lagu-lagu yang emang
lagu yang lagi viral gitu, bukan Iya, lagu iya. yang punya penyanyi itu sendiri gitu. Makanya kadang juga banyak kan sekarang kayak penyanyi pop tiba-tiba bawain lagu dangdut karena mungkin Iya, pasarnya yang minta betul, gitu. betul, betul, Nah, betul. jadi kita juga bingung sebenarnya kenapa bisa kayak gitu. Kayaknya mungkin itu kayak semacam benang merah tipis di antara menjadi seorang seniman sama menjadi seorang penghibur kali ya. Iya. Jadi kadang tuh kalau kita mau ada kalanya mungkin saat mau jadi seniman ya kita idealis gitu dengan karya. Pokoknya lagu gue begini nih. Iya. Tapi ketika di depan mata ribuan orang lagi nunggu kita mau hibur mereka, mau nggak mau ya. Maksudnya nggak Iya. mungkin juga kan kita maksa. Betul. Ini dengerin lagu gue nih gitu. Betul. Nah, itu kadang-kadang ya yang nggak bisa. Lempar pisang lagi ntar. Iya, kita kadang-kadang nggak bisa harus nurunin ego gitu. Kadang-kadang juga kayak ya gue sih pengennya bawain semua lagu-lagu gue ketika gue manggung, tapi ternyata ya permintaannya belum itu gitu. Iya, iya, Jadi iya, ya iya. kita mau nggak mau yang menuruti permintaan pasar gitu. Makanya kadang kayak sekarang kok banyak cover gitu. Nah itu dia karena sekarang pasarnya mintanya kayak gitu. Iya, iya, iya. Mintanya ya lu bawain lagu-lagu yang lagi naik gitu. Cuman kan memang sekarang juga kayak dulu kan aku juga nggak paham ya kalau cover-cover itu sebenarnya kayak apa sih, dan ternyata kan sekarang juga makin ngerti. Kayak aku ini kan sebenarnya kan manajemen sendiri gitu. Dan kemarin waktu mau mulai cover tuh nggak ngerti caranya gitu, dan ternyata akhirnya aku kerja sama label gitu dan cari tahu sebenarnya kalau cover tuh kayak apa sih dan sebenarnya boleh nggak sih gitu. Iya, 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 Karena iya. kan awalnya juga sama sekali nggak ngerti. Akhirnya ya boleh gitu karena kan kita kan izin dibilang sama penciptanya sama publishernya gitu. Jadi nggak semata-mata ngeluarin lagu itu di YouTube terus hasilnya cuma buat kita doang, sedangkan yang bikin lagunya Nggak dapat ya. gitu, dan Iya, ternyata iya, iya. ya semuanya juga dapat gitu. Nah akhirnya Betul, kan aku betul, juga betul. ngerti. Win-win lah. Iya, akhirnya oh yaudah deh nggak apa-apa dong, berarti kan itu sebenarnya sah-sah aja juga walaupun memang bukan karya originalnya punya kita gitu. Ya, 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 ya. Ya memang untungnya karena keterbukaan informasi sekarang Iya. nggak cuma berita buruk yang masuk, tapi juga berita Betul. baik banyak yang masuk. Yaitu Betul. salah satunya informasi mengenai pentingnya melakukan sebuah clearance terhadap sebuah cover. Betul. Dan juga perizinan karena ada beberapa hak yang harus dipenuhi kan ya, hak Betul. moral, hak ekonomi. Setuju. Dan sebagai seorang penyanyi yang tentunya bukan hanya didengar tapi juga dilihat, Wika Salim juga dikenal sebagai penyanyi yang seksi tapi bersuara bagus. Gue sendiri juga udah nonton langsung live waktu Indonesia Arena kemarin kan. Dan emang apa ya, the thing with dangdut singer menurut gue ya pribadi ya, lo harus bisa nyanyi dengan goyangan yang nggak gue nggak bisa ngedance ya, tapi goyangan itu stabil dan kadang bisa muter-muter gitu ya. Tapi stabil gitu loh, suaranya juga stabil, dan itu menurut gue hal yang ya keren banget gitu. Tapi lo sendiri seneng gak sih misalnya di mendapatkan brand bahwa seorang penyanyi yang seksi walaupun ada tetap pujiannya, suaranya bagus tapi seksinya duluan nih yang diingat gitu, gimana? Ya sebenarnya kadang juga suka, ya pasti kan juga orang ada yang beda-beda ya, ada yang konotasinya seksinya ke arahnya juga yang negatif, ada juga yang positif. Tapi ya dilihatnya dari dua sisi itu sih. Kalau dilihat masih ada orang yang memang kasih komentarnya juga positif, ya aku seneng. Tapi kadang-kadang kan ada yang negatifnya juga, ya mungkin aku juga kadang-kadang suka nggak sadar. Mungkin kayak kita tuh kan penyanyi tuh suka kebawa, dan kadang-kadang juga aku suka sadar tuh, suka ada yang komen goyangnya heboh banget sih gitu, malah kadang-kadang goyangnya seronok, tapi kadang aku lihat lagi, oh mungkin iya nih ada yang di sini gue kayaknya terlalu heboh, terlalu terbawa suasana. Nah itu kan sebenarnya juga masukan gitu, tapi kadang-kadang ada yang cara ngomongnya tuh nyakitin gitu. Nah itu yang kadang-kadang yang masih susah diterima. Harusnya kalaupun misalkan emang lu mau mengkritik gue, ya nggak apa, cuman bahasanya aja. Tapi kan kita juga nggak bisa nahan orang untuk atur bahasa dia untuk kritik kita. Jadi ya itu sih. Cuman ya kalau aku sih sejauh ini masih ya udahlah, terserah orang mau melihat aku penyanyi yang gimana gitu ya. Yang penting selama akunya juga masih bisa berusaha untuk kasih yang pada porsinya, ya udah terserah orang mau nilai apa. Karena sejauh ini sih ya masih oke-oke aja lah, walaupun kadang-kadang juga ada yang gak suka. Tapi kan ya namanya siapapun kayaknya ada orang aja yang gak suka. Iya. Dan menurut gue seksi itu bisa dua sih, seksi aktif dan seksi pasif. Seksi pasif itu adalah result dari hard work.
Kenapa? Karena menurut gue percaya seorang yang bisa menjaga badannya untuk tetap dinilai seksi itu pasti nggak gampang. Betul. Lo mesti jaga makan, mesti olahraga. Maksudnya nggak by genetik lah, nggak dikasih free gitu dari Tuhan gitu ya. Lu seksi nih ya, lu nggak seksi, lu gembrot gitu. Itu semua kan hasil dari perbuatan kita juga anyway gitu kan ya. Nah itu yang pasif lah, yang basically nggak ngapa-ngapain tapi dinilai seksi. Yang aktif itu mungkin yang tadi lo bilang, ketika jogetnya terlalu heboh, ketika misalnya in between songs mungkin addressing orangnya mungkin agak berlebihan dan kawan-kawan ya. Tapi menurut gua mungkin memang dari genre musiknya juga ya. Dangdut itu sangat dekat dengan hiburan gitu. Ketika misalnya lo nggak seksi, lo nggak menghibur, ya mungkin lu nyanyi jazz aja. Benar, iya benar. Justru kan itu juga yang membedakan. Karena kan dangdut identik dengan gendang. Jadi kayak masa lu kebayang gak sih lu nyanyi dangdut terus lu diem aja gitu, gak ada gendangnya. Jadi kan kayak ya harusnya lu gak nyanyi dangdut gitu. Karena kan emang dangdut identiknya dengan goyang dan gendang gitu ya. Tinggal gimana goyangan yang dikasih aja, yang disajikan mau yang seperti apa gitu. Tapi kan selama lagi goyangan yang dikasih juga masih aman di TV, berarti kan masih lulus sensor dong. Lulus sensor. Soalnya selama gue nyanyi di TV, gue gak pernah dikomplain dan gak pernah di blur atau apa sih, gak pernah disensor, di cut gitu. Karena kan di blur males banget. Iya maksudnya kayak kan kemarin gue yang jadi inget lagi yang Shizuka Doraemon, Shizukanya di blur anjir. Nah makanya tuh. Lu gimana coba gitu, lu sanging liat Shizuka gitu kan gimana sih? Aduh. Makanya, berarti kan kita masih aman gitu. Kalau misalkan di TV kita masih nggak ada komplain, jadi ya menurut aku ya makanya yang gue sajikan masih batas-batas wajar aja. Tapi kalau dibandingin dari panggung, since lu juga laris di festivalan gitu ya, panggung festival, panggung event yang kayak kemarin Indonesia Arena sama TV, yang paling sweet spot gitu, nyaman buat lo di mana sih? Sebenarnya masing-masing tempat tuh beda-beda gitu. Apalagi kalau di yang pasti yang paling bikin nyaman itu dimanapun, yang penting bandnya bisa nyatu sama kita. Kalau aku pribadi ya, karena kadang-kadang kan mungkin ada yang panggung yang penyanyinya di sono, bandnya di ujung banget gitu. Iya gitu. Jadi itu kan juga chemistry nggak dapet, dan berapa kali juga kayak mau di panggung acara yang bagus gitu, tapi kalau kayak sama bandnya kita nggak dapet feel-nya, terus kita nggak klik, terus juga gua kemana lu kemana, nah itu kayaknya jadinya hasilnya tuh jadi nggak maksimal gitu. Jadi kalau ditanya nyamannya di mana, nyamannya di panggung manapun tapi dengan band yang mau kerjasama dengan baik gitu. Oh berarti gue boleh tahu nggak, berarti di ridernya Wika ini selalu ada bandnya Wika atau selalu sama band-band home yang di acara? Sebenarnya nggak mesti, cuman ya diusahakan, karena aku punya band juga gitu, karena itu meminimalisir ya hal-hal yang kayak ya pengennya kan kita ngasih yang terbaik gitu. Jadi kalau bisa aku selalu bawa band, tapi kalaupun misalkan enggak ya aku paling bawa musik director aja supaya ngedirect. Wika biasanya gini karena kan ada yang waktu ada singkop-singkopnya. Iya gitu. Dan gue ingat waktu di Indonesia Arena juga tiba-tiba ada bam. Wah itu kayaknya gue bilang kalau bukan itu waktu pas yang di GBK itu band. Iya bawa sendiri, cuma kan emang konsepnya mini, jadi ya kita mini band gitu. Dan kalau festival juga kalau festival aku biasanya selalu bawa band sendiri gitu, karena kan apalagi festival waktu terus juga lagu sama ya itu, jadi harus ya pengennya sih ngasihnya yang terbaik supaya nggak ada miss gitu. Karena berapa kali kan kalau misalkan kayak kita ada waktu yang nggak sempat buat latihan gitu sama band, jadi kenapa aku meminimalisirnya, yaitu aku bawa musik director atau enggak bawa band gitu. Tapi ya kadang-kadang kan ada event yang memang berat gitu kalau bawa band ya, jadi kita solusinya adalah udah gue bawa MD nanti supaya kalian juga bisa tektokan gitu. Dari udah lama jalan sama band dan MD yang sekarang? Kalau band tuh aku lumayan udah 4 tahun, kayak 4 atau 5 tahun gitu. Tapi nggak selalu dibawa, cuman kalau ada dan bisa bawa itu pasti dibawa gitu. Kalau MD sih aku dan biasanya MD-nya pemain keyboard.
Iya betul. Iya selalu ya. Iya. Soalnya paling bisa apa ya? Paling bisa mengontrol dari Iya. banyak gitu. It- Dan rilis lagu baru bagaikan pohon tumbang dibuat oleh Pasha Ungu. Yang which is lebih dikenal dengan lagu religi dan pop. Kenapa harus Pasha Ungu? Kenapa harus Apasya? Karena memang kebetulan aku tuh sama Apasya sama istri juga Teh Adele tuh dekat gitu ya. Oh, oke. Dan sering banget ketemu, beberapa kali tuh event selalu bareng. Terus juga memang berasanya tuh emang deket abang gitu. Jadi kayak ngobrol tuh aku gak sungkan. Jadi berapa kali aku nih udah ditanyain mulu sama netizen, katanya nggak ada lagu bikinin dong gitu. Ya Neng pengennya lagu apa? Dia bilang aku pengennya sih dangdut aja. Ya udah akhirnya dia bilang udah coba pikirin ya mau lagunya kayak apa. Sebenarnya sesimpel itu, cuma karena aku minta tolong dibikinin lagu. Cuma gara-gara deket ya? Iya. Wow. Itu ya karena itu dia makanya kadang-kadang membuka tali silaturahmi itu membuka juga pintu rezeki. Iya gitu. iya. Akhirnya udah dibikinin ya karena kan juga dia sering ngobrol gitu, jadi kurang lebih banyak tahu tentang aku gitu. Ya udah akhirnya Neng nih lagunya udah jadi gitu, dia nelfon lagunya udah jadi, Neng dengerin dulu kalau suka ayo kita jalan gitu, kalau enggak ya nanti kita pikirin lagi. Ya udah akhirnya dikirimin lagunya Langsung suka? langsung suka. Oh, wow. Gitu. Ya udah akhirnya jalan. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi sebenarnya aku tuh udah lama banget kan, udah hampir 2 tahun waktu itu nggak keluar single lagi. Jadi benar-benar baru Agustus kemarin ini Agustus akhir ini baru keluar single lagi gitu. Oh, oke. Berarti ini adalah sebuah breakthrough dari udah vakum nggak rilis single cukup lama ya. Iya. Tahun berapa emang terakhir? Terakhir aduh aku lupa ya, 2001 apa 2020 ya, aku lupa lah, pokoknya sekitaran tahun itu. 2021 ya. Iya, pokoknya pandemi itu loh, awal-awal mau pandemi kalau nggak salah. Gimana tuh rasanya waktu udah syuting MV juga kan ya? Syuting apa? Video klipnya udah syuting juga ya? Yang ini? Iya. Oh udah, ini baru kemarin juga udah syuting. Jadi pas kemarin rilis semuanya udah ready gitu. Nah, jadi udah. Waktu pas syuting MV lagi video klip lagi setelah sekian lama 2021 gitu ya. Gimana tuh rasanya kayak wah akhirnya gue rilis lagu itu mah sendiri. deg-degan karena kan soalnya udah lama. Terus kan aku juga kemarin malah justru pas pandemi, sebelum pandemi juga tuh aku malah lebih sering acara talk show gitu kan, jadi co-host. Jadi kayak nyanyi tuh justru aku udah berkurang karena aku lebih sering acara TV gitu. Nah akhirnya pas kemarin mau mulai lagi ya itu mah excited banget, sampai sebelum mau take vokal tuh seharian malam nggak bisa tidur. Besok aku mau syuting video klip. Iya, sampai nih gue kenapa sih? Kok padahal besok gue mau kerja, tapi kayak nggak tahu karena mungkin terlalu excited, terus kayak deg-degan, terus kayak jadi takut, jadi nggak bisa tidur udah sampai pagi. Udah mau pagi baru mata ngantuk, tapi kan nggak bisa. Jadi itu karena udah terlalu excited ya. Seorang Wika Salim terlalu excited karena mau rekaman dan mau syuting video klip. Tapi aman dong semuanya. Alhamdulillah aman ya, walaupun adalah ya sedikit-sedikit, cuman ya masih bisa di handle. Jadi ya alhamdulillah semuanya sih sesuai rencana. Terus berarti sekarang lagi tahap marketing lagu berarti ya, promosi lagu ya. Harapannya Wika sendiri terhadap lagu Bagaikan Pohon Tumbang ini apa? Harapannya pasti pengennya ya lagunya bisa dikenal gitu, karena kan emang salah satu kebanggaan penyanyi ya pasti punya karya yang mewakili dirinya gitu ya. Iya, yang orang tahu setiap kali dengar lagu ini, oh ini kan Wika gitu, ini kan dia gitu. Jadi ya harapannya sih mudah-mudahan ya lagu ini juga bisa membantu juga untuk orang juga jadi lebih kenal sama aku gitu. Dan mudah-mudahan juga di lagu Bagaikan Pohon Tumbang ini ya sebagai jembatan juga supaya karir aku juga tetap berjalan lancar gitu. Oke. Kalau mimpi seorang Wika Salim yang masih belum tercapai itu apa sih? Karena 2008 sampai 2023. Iya. Itu kan pasti sudah melewati pasang surut, suka duka. Iya. Dan pasti udah banyak juga mimpi-mimpi yang checklist lah ya ibarat. Nah, yang belum tercapai itu apa sih? Yang belum tercapai ya itu, aku pengen punya lagu yang orang bisa kenal gitu. Karena kan aku tuh nyanyi tuh lama banget ya, dari sebelum tahun 2008 pun aku udah jadi penyanyi, walaupun bukan penyanyi profesional yang
ada punya lagu sendiri gitu. Tapi emang jiwanya tuh di situ gitu. Kalau ditanya yang belum kesampaian ya aku pengen kalau memang Allah meridoi gitu, pengen punya lagu yang orang tahu lah gitu, ini lagunya Wika gitu kan. Karena sampai saat ini orang justru lebih taunya Wikanya dibandingin lagunya sendiri gitu. Jadi ya pengennya sih mudah-mudahan gitu ada lagu aku yang bisa orang kenal dan bisa orang nikmatin gitu. Biasa tuh orang suka membuat janji gitu ya. Kalau sampai terwujud, gue bakal ngapain gitu. Nah, Wika ini tipe yang kayak gitu nggak? Kalau sesuatu yang Wika inginkan lama dan tiba-tiba terwujud, pengen ngelakuin sesuatu gitu. Itu pasti sih. Tapi kalau aku biasanya lebih, pokoknya kalau misalkan gue nanti, kayak aku kan punya target gitu. Minimal kalau gue sebulan, job gue minimal gue off air 10 gitu misal. Pokoknya ya gue kasih orang tua gue ini, kasih orang tua gini. Nah aku selalu pasti setiap kali ada mimpi-mimpi aku yang terwujud, pasti aku ke orang tua aku gitu. Kalau misalkan ini terwujud, pasti aku tanya, mama sama bapak mau apa? Aku selalu so begitu. Sweet, oke. Ntar gue nangis lagi deh kalau masih denger. Ini adalah sebuah apa ya? Gue happy banget sih ngedengerin bahwa seorang lo nih berarti ibaratnya nih your top happiness itu justru ngebahagiain orang tua ya. Iya, karena ntar nangis sebelah. Enggak, soalnya aduh. Hati-hati. Kepentok lagi. Gak jadi nangis deh. Gak jadi nangis ya kamu. Soalnya aku tuh dari kecil aku nyanyi sampai sebelum dulu aku nikah, itu tuh orang tua aku yang nemenin. Sampai akhirnya aku dilepas sama orang tua itu pas aku udah nikah gitu. Bener-bener dulu. Jadi kan aku nikah tuh tahun 2014 atau 15 gitu ya. Nah itu baru aku dilepas sampai aku nikah. Kadang-kadang mama juga masih suka antar. Sampai akhirnya aku bilang udah gak apa-apa kan sekarang udah punya suami gitu. Jadi gak apa-apa gitu sama suami. Udah mulai lepas sampai akhirnya aku cerai 2017 atau 2018 ketok palunya. Nah itu mulai mama nemenin lagi. Jadi aku tuh ya mungkin orang lihatnya kayaknya sosoknya begini tapi setiap kali aku kerja kemanapun gitu, dulu waktu mama masih ya sekuat dulu ya aku selalu ditemenin sama mama sama bapak gitu. Cuma kan makin kesini ya makin umurnya juga udah gak muda, jadi aku bilang udahlah sendiri aja. Tuh sekarang udah punya tim, udah punya manajer, udah punya asisten gitu, udah banyak tim yang nemenin. Jadi ya udah sekarang udah lebih sama tim karena aduh orang tua aku tuh gila banget deh pokoknya. Udah jangan ntar gue jadi nangis lagi. Ya mungkin semua anak ya pasti orang tuanya punya perjuangan masing-masing ya. Dan kalau aku sih ngelihat orang tua aku tuh segitu 100%-nya penuh untuk support impian anaknya gitu. Jadi kalau ditanya pengennya apa, pokoknya kalau punya rezeki aku cuma pengen tanya orang tua aku pengen apa gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang gak pernah minta yang ngeberatin gitu. Paling kayak ya kalau alhamdulillah sih kayak aku tuh punya orang tua nggak yang pernah pokoknya gue pengen lu beliin gue mobil ini, gue pengen lu beliin gue apa, enggak gitu. Kayak ya yang penting kayak mereka ya udah yang penting kita bisa makan bisa enak ngumpul, bisa makan, kita bisa tempatnya nggak bocoran gitu, ya udah gitu, lebih kayak begitu. Makanya aku kadang-kadang suka ya malu aja, kadang-kadang guanya suka banyak gaya tapi orang tua gue tuh masih ya orang tua gue yang sederhana kayak dulu aja gitu. Makanya kadang-kadang aku suka nanya gitu mau pengen apa sih ya, kadang-kadang ya paling jawabannya tuh simpel-simpel aja, nggak pernah yang nuntut anaknya untuk ya gue pengen pokoknya lu sebulan harus gue ngasih segini, itu nggak pernah sama sekali. Makanya itu kadang-kadang aku suka bingung tahu cinta kasih seorang ayah dan ibu yang membuat Wika Salim menjadi seorang yang sangat menyayangi keluarga. Dan pernah gak kebayang Wika untuk biasanya dan menjadi seorang penyanyi, biasanya ada momen mungkin suatu hari pengen bikin lagu atau nyanyiin lagu yang tentang cinta kepada orang tua. Mau, cuman aku kan cengeng orangnya. Cuman kalau nyanyi lagu yang sedih aja tuh pasti nangis. Kebayang kalau misalkan bikin lagu buat orang tua tuh kayaknya gue pasti sebelum tag kayaknya udah gegaungan sendiri dah.
pengen cuman. Tapi mungkin itu bisa jadi hal yang memorable di suatu hari nanti sih. Iya sih. Ya, makasih loh Kak. Kayaknya itu bisa dipikirin deh. Bisa banget dipikirin. Ya genrenya nggak harus dangdut juga sih. Bisa tapi ya mungkin bisa dangdut ya. Soalnya gue jarang dengar juga dangdut yang temanya di luar percintaan atau putus cinta gitu. Iya. Cuma seharusnya bisa lah kalau memang mau didangdut. Tapi kalaupun enggak juga, gue yakin masyarakat Indonesia juga menunggu lah seorang Wika Salim menyanyikan lagu ballad atau apa yang mungkin berhubungan tentang sisi lain ya. Karena gue percaya gini ya, Wika. Orang itu kenapa kadang-kadang suka menonton sebuah dokumenter, kenapa suka menonton sebuah behind the scene meskipun bukan yang top of the kayak misalnya Netflix gitu ya, dokumenter itu bukan yang nomor 1 lah ya. Tapi kadang tuh orang pengen tahu behind the scene gitu loh, pengen tahu di balik layar ya. Sebenarnya di balik gemerlap dan semua showmanship yang Wika tunjukin di atas panggung dan di YouTube dan di TV, sebenarnya sosok Wika tuh kayak apa sih gitu. Kayak kesederhanaan dari orang tua yang diajarin, mama yang nemenin before and after your marriage gitu ya. Maksudnya kan gak semua orang juga, itu bukan perjalanan yang mudah gitu loh, menikah dan akhirnya divorce gitu, dan akhirnya orang tua kembali menjadi, ibaratnya nih udah dilepas, burungnya dipanggil lagi gitu. Iya, emang keluarga tuh emang tempat pulang sih. Iya. Nah itu mungkin tuh judulnya tuh, Pulang. Iya. Ya, kita tos dulu deh. Itu bisa. Bikinin Itu dong judulnya. Kak, ayo dong. Itu judulnya tuh, Pulang. Itu kayak gue udah kebayang tuh. Wika Salim pulang, trending 1 YouTube. Oh ya Allah, amin ya Allah, kabul. Iya tapi serius deh. Gue balik lagi, thank you Wika udah sharing. Sama-sama, dan Kak. bagaikan pohon tumbang, semoga juga bisa menjadi gue nggak bilang satu-satunya tapi salah satu karya yang bisa membuat gue sebagai di Indo Musikgram, I know the struggle. Karena kenapa? Kami banyak banget ngobrol dengan musisi cover. Dan meskipun mungkin kebanyakan belum selevel kayak Wika ya, masih kebanyakan yang di rumah, di kamar. Tapi memang banyak juga yang tidak merasakan fandomship yang didapatkan ketika cover, ketika mereka rilis lagu sendiri. Betul. Jadi ternyata orang tuh lebih seneng ngelihat kita menginterpretasi lagu orang lain. Dan mungkin memang ada beberapa musisi yang emang lebih bagus di situ. Tapi ya I know the struggle, I know gimana rasanya pengen ada single yang bisa mewakili. Dan ya apalagi ini juga bukan sesuatu yang bisnis banget. Maksudnya kalau yang bisnis kan tiba-tiba label nyuruh Wika workshop sama siapa gitu ya, terus habis itu waktu pas workshop karena meteran argonya udah jalan kan, ini gimana nih kamu belakangan lagi ada rasa apa gitu, oh saya ada rasa ini, oke. Terus dibikin kan gara-gara emang kerjaan ini kan karena hubungan gitu, karena deket sama Pasha Ungu dan harusnya something yang personal tuh bisa work. So semoga bisa. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk promo lagunya gimana, mereka mau bisa streaming di mana? Oke, buat teman-teman semuanya, yang pasti mau ucapin terima kasih juga untuk Indo Musikgram nih, karena udah dikasih kesempatan juga untuk main kesini, dan mudah-mudahan dengan obrolan kita tadi bisa bisa membuat teman-teman tergerak hatinya untuk mensupport aku. Tolonglah dibantu ini anak Depok, anak Bogor, tolonglah dibantu supaya lagu Bagaikan Pohon Tumbang ini ya bisa teman-teman nikmatin, bisa teman-teman bagikan juga ke tetangga-tetangganya, ke teman-temannya yang mungkin belum dengar gitu. YouTube-nya udah ada, di video klipnya udah ada, terus juga di platform juga di digitalnya udah ada juga. Jadi kalian bisa dengerin lagu Bagaikan Pohon Tumbang ini, dan semoga lagu ini juga mewakili perasaan-perasaan yang teman-teman mungkin pernah disakiti dan pernah di ghosting. Gitu. Tumbang sayang. Oke kalau gitu. Satu lagi, aku mau kasih kabong ini. Nih, kaos Bagaikan Pohon Tumbang. Oke. Jadi nanti dipakai ya. Siap. Oh wow. Ini temanya 60s ya? Iya. Oh wow, extra large. Siap. Kegedean enggak? Oh iya, oke.
Emang Oke. itu ada berapa apa sih? Oh, ekstra. Bagaikan pohon tumbang Wika Salim. Wih, tepuk tangan dulu dong. Ini temanya Marilyn Monroe banget ini nih. Iya, bener lagi. Mantap, mantap, mantap. Enggak kegedean, mungkin malah kekecilan. Oh, enggak lah, enggak itu. Oke, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Ini bakal Abang. gue pakai abis ini. Terima kasih Wika Salim, semoga sukses dengan Amin. Bagaikan Pohon Tumbang dan juga yang lainnya. Sampai Amin. ketemu lagi di video berikutnya. Gue Christian Bong, Sobat Musik. Bye-bye. Bye bye.